Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin ya, Ustadz sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Sahabat Smartara TV, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu, semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga segala aktivitasnya juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Smartara TV, jumpa lagi dengan saya Sandi Ibrahim selaku pembawa acara Siar Mara, siaran Mutiara Rahma. Ya, pada hari ini, Masya Allah, hari ini saya kedatangan dua anak soli dari kelas 6 SDIT Mutiara Rahma, di mana saya akan mengulik-ngulik ya pengalaman-pengalaman menariknya tentunya pada saat Ananda bersekolah di Mutiara Rahma. Siapakah dia? Langsung saja kita kenalan. Yang pakai songko hitam dulu dari ujung sana, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Alvaro Katon Lazuardi, bisa dipanggil Alvaro. Alvaro Bautista. Kan Itu Alvaro kan Katon Lazuardi. pembalap superbike itu. Bukan Alvaro Bautista. Siapa? Alvaro Katon Lazuardi. Alvaro Katon Lazuardi. Orang apa? Nah, orang Bali. Asli Jawa. Orang Jawa. Biasanya kayak Katon itu orang Bali ya. Nah, tapi orang Jawa ya. Lahirnya di Jawa. Lahirnya di Balikpapan. Oh, lahirnya di Balikpapan. Orang tua dua-duanya di Jawa. Ya. Ya. Panggilannya Alvaro ya. Masya Allah. Kemudian di sebelah saya ada Ananda Raffi. Ya benar namanya Raffi. Kakak. Kakak. Iya. Loh, bukan Ratska Raffi namanya nih. Bukan. Mirip banget ini ya. Oh, jadi kakakmu namanya Raffi Ahmad. Raffi siapa namanya? Raffi Putra Sanjaya. Oh, Putra Sanjaya. Iya. Pemirsa, di sebelah saya ini kebetulan kakaknya Ananda ini adalah murid saya dulu waktu kelas 6, namanya Raffi ya. Kita kenalan dulu sama adiknya. Siapa namanya? Abian Al-Fatih. Abian Al-Fatih. Wih, Masya Allah, Abian Al-Fatih ya. Luar biasa. Kemudian dua-duanya kita sudah kenalan ya. Nah, langsung saja kita tanya-tanya. Sekarang kelas berapa ini? 6 Ustaz. 6 dua-duanya? Ya. Satu kelas? Satu kelas. Kalian bestian? Teman dekat ya. Teman dekat? Ya. Oh, kalau teman dekat di mana rumahnya Alvaro? BDS. Di BDS. Coba kalau teman dekat di mana rumahnya Raffi Abian? Di Dam Ustaz. Di Dam. Pernah enggak ke rumahnya? Pernah. Siapa? Ini pernah ke rumahnya ini? Alvaro pernah ke rumahnya Abian pernah enggak ke rumahnya? Belum. Aduh, belum. Berarti belum teman. Mungkin karena agak jauh ya. Iya. Memang kalau dulu kalau Ustadz itu waktu SD ya, rata-rata itu sekolahnya teman-temannya dekat-dekatan aja. Kalau di Mutiara Rahma ini memang ada yang dari Kampung Baru ya, ada yang dari Kilo, bahkan ada yang Kilo di mana Kilo berapa itu yang 18. ya, yang adiknya Kay siapa namanya? Oh, Willy. Willy. Ya, Kilo berapa? Kilo 18 ya. Jadi sahabat Mutiara Rahma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jarak yang jauh ya jangan jadikan penghalang untuk menyekolahkan anak-anak Anda semua, ayah dan bunda, sekolah di Mutiara Rahma. Karena ada yang di Kampung Baru, ada yang di Kilo 18 ya. Karena apa? Kurikulum di SDIT Mutiara Rahma itu adalah kurikulum Masya Allah ya, ada Al-Qur'annya, ada keislamannya, dan tadi banyak sekali ya, karena kemarin saya sudah bertanya-tanya dengan anak-anak dari SDIT Mutiara Rahma ya. Nah, lanjut lagi, berarti sudah pernah nih ya ke rumahnya ya. Yang Alvaro pernah ke rumahnya Raffi ya. Ya. Kalau Alvaro itu dari kelas 1 di Mutiara Rahma atau dari TK? Dari kelas 1 Ustaz. Dari kelas 1. Kalau Abian? Kelas 1 juga. Kelas 1 juga ya. Ya. Dulu waktu kelas 1 siapa guru kelasnya? Masih ingat enggak? Misuci. Kelas 1 itu? Ya, Ustaz. Kelas 2? Kelas 2 saya Bu Yuli. Kelas 3? Kelas 3 Bu Trisna. Ya. Bu Tris ya. Kelas 2 kelas 3 itu. Ya. Kelas 4? Kelas 4 Bu Yuli. Bu Yuli lagi. Kelas 2 sama kelas 4. Bu Yuli. Kelas 5? Kelas 5 sama Saya Misuci. Miss Rinjani. Beda kelas Ustaz. Oh, beda kelas. kelas. Oh, pernah kelas 6 berapa kelas sekarang ini? 2 Ustaz. 2. 6A sama 6B. Oh, kalau 6A ini 6A. Cowok semua. Laki-laki semua. 6B
Perempuan semua. Perempuan semua. Perempuan semua. Iya. Terus waktu kelas 5 3 kelas. 2 Dua satu. 2. digabung sama perempuannya. Oh, ada perempuannya juga ya. Ada perempuannya digabung dengan laki-laki. Makanya kebetulan beda kelas waktu kelas 5 ya. Siapa wali kelasnya? Yang kelas berapa? Kelas 5. Miss Rinjani, Sat. Miss Rinjani. Duh, bukan Pak Ibrahim waktu itu. Bukan Pak Ibrahim wali kelasnya. Oh, bukan Mister, karena waktu itu Pak Ibrahim itu wali kelasnya itu Raffi ya. Kakakmu. Ya Allah. Kelas 6 siapa wali kelasnya? Bu Julaika. Bu Julaika ya, Masya Allah. Nah itu dah ya. Sudah 6 tahun ini ya di Mutiara Rahma. Hobi kalian apa? Saya main game, Sat. Main game. Waduh ya. Game apa? Game itu, Sat, ML. ML ya. Ya. Ya suka ya. Sebenarnya itu bukan hobi sih, namun mungkin karena kebetulan beberapa kali main begitu ya. Iya, Sat. Nah, bisa dikategorikan juga sering main ya. Tapi itu bukan hobi. Kalau hobi itu biasanya memang sesuatu yang ingin dilakukan dan memang itu manfaatnya ada. Yaitu hobi kita itu ya. Kalau game itu nggak tahu ya apa ada manfaatnya. Mungkin kalau ada manfaatnya kalau tanding ya dapat hadiah besar gitu ya. Gitu ya. Tapi harus diposisikan bahwa game itu tidak boleh kita jadikan hobi karena itu membawa rasa candu kepada kita ya. Tapi tidak apa-apa ya. Kalau yang mungkin bentuk olahraga mungkin atau mungkin membaca atau menulis. Saya Bola juga Sat. ya. Hobi juga bola ya. Kalau Alvaro? Ya, sama Ustaz bola. Bola. Masa Alvaro masuk squad enggak kemarin waktu turnamen ISL Yang Islamic School League? Oh, itu saya nggak masuk Ustaz. Soalnya kalau yang Islamik itu maksimal 2013. Oh 2013. Alvaro kelahiran 2014. 12. Oh 2012 malah. Oh ya lebih ini ya, lebih tua setahun ya, karena itu klasifikasi umur yang boleh ikut bertanding itu 2013. 2013. Oh, ya. Tapi Alvaro ikut dukungnya waktu itu ya. Kan juara berapa waktu itu? Juara 3. Juara 3, Masya Allah ya. Jadi Mutiara Rahma ini pemirsa juga punya prestasi di bidang olahraga ya. Bahkan di antara sekolah swasta Mutiara Rahma ini juga disegani ya. Karena kemarin Ustadz itu ketemu sama guru Istiqomah yang di lapangan Merdeka. Nah, cerita-cerita gitu kan bahwa setiap tahun itu Istiqomah juga memang mengadakan turnamen lah. Baik itu mungkin voli kah ataupun sepak bola dan bulu tangkis ya. Mutiara Rahma ini terkenal juga memang sepak bolanya di segani ya. Bahkan beberapa kali jadi juara 1. Ya. Alvaro jadi hobinya olahraga bola ya. Bola, Ustaz. Berarti ikut ekskul futsal juga sama Pak Iya. Irul atau ada ikut di luar juga? Di luar Ada ikut juga di luar ya. Ya. Kalau Raffi Ikut ekskul aja, Sat. ikut Handball. ekskul handball. Oh, handball. Ya, berarti hobinya handball sebenarnya ini ya. Nah, itu harus dijadikan hobi. Kalau game itu pengisi waktu aja kalau lagi senggang gitu ya. Nah, kemudian Ustadz mau tanya ini, selama 6 tahun sekolah di Mutiara Rahma dari kelas 1 sampai kelas 6 dan berganti-ganti wali kelas gitu ya. Nah, pelajaran apa yang kalian paling sukai? PJOK, Ustaz. PJOK. Kok laki-laki suka PJOK ya? Kenapa sih kok PJOK, Alvaro? Karena olahraganya seru, Ustaz. Seru ya? Ya. Karena bola tadi pasti main bola gitu ya, dunia ya. Kalau Abian? Sama, Sat, PJOK. PJOK juga. Aduh. Kenapa bukan matematika? Hampir satu kelas tuh Ustaz suka PJOK juga. Kenapa? Hampir satu kelas. Hampir satu kelas. Kelas ikhwan semua ya. Iya, Waduh, Ustaz. jangan-jangan di kelas main bola lagi nih, pelajaran matematika main bola lagi ya? Hah? Enggak, Ustaz. Ya, bukan? Enggak. Oh, enggak ya. Ya, terus itu pelajaran. Kemudian kan di Mutiara Rahma itu ada biasanya kegiatan-kegiatan di luar sekolah itu ya. Ya, Ustaz. Itu apa namanya biasanya itu? Kegiatan apa itu? Outing kelas. Outing kelas ya. Itu yang Alvaro atau Abian ingat itu kemana? Pernah kemana? Ke Manggar, ke apa namanya? Ke TPA. Ya, TPA Manggar. Ke TPA, tempat pelelangan ikan.
Tempat pembuangan sampah Tempat Ustaz. pemakaman sampah. umum. Hah? Pembuangan sampah. TPA ya. Oh iya. Itu berapa kali Alvaro ke sana? 2 Ustaz. 2 kali. Ya. Ke TPA. TPA Manggar Ya. ya. Apakah betul namanya TPA sekarang? Katanya namanya TPAS. sudah ganti. TPAS apa kepanjangannya? Tempat pembuangan akhir sampah. Tempat pembuangan akhir sampah. Kayaknya kurang tepat deh. Nanti dilihat sama pemirsa soalnya nih. Ayo apa? Kalau tidak salah itu tempat pemrosesan akhir ya. Jadi bukan lagi pembuangan tapi pemrosesan. Nah, karena di sana itu sampah-sampah yang ada di sana bukan dibuang lagi tapi memang diproses, diolah ya. Nah, oke, tapi kita simpan dulu. Kalau Abian kemana itu pernah outing kelasnya? Itu saat ke pantai waktu itu saat Ke pantai. Ya, Ya. pantai mana? Pantai mana? Smakli. Smakli. Ya, Di mana pantai Smakli itu? di Manggar saat Di Manggar. sananya lagi kalau nggak salah. Oh, Manggar mana lagi ya? Berarti Lamaru dong ya. Iya, Berarti Smakli, deket-deket. pantai SMK 5 ya. Ya. Iya. Itu Raffi berkesan ya waktu itu ya. Karena outing kelas ke sana. Ngapain aja kalau di sana? Hah? Ngapain aja waktu ke pantai Smakli itu Waktu ngapain? tuh lihat bulan saat. Waktu itu lihat bulan. Iya. Lihat bulan kok di pantai? Di pantai lihat ombak dong. Kok di pantai lihat bulan? Pakai mikro apa sih namanya? Microsoft. Ya, mikro. Microsoft. Apa sih namanya? Pakai teropong ya, pakai Ya, teropong lah teropong. ya, ya. Oh ya, Ustaz baru ingat ya, memang ada berarti itu kegiatan sains ya, Iya. sains. Jadi pemirsa sahabat Mutiara Rahma dari TK, SD dan SMP itu adalah sekolah Quran dan sains ya. Jadi memang kegiatan-kegiatan terkait sains itu juga selalu Mutiara Rahma itu hadir di sana. Bahkan sampai kemudian kegiatan ru'yatul hilal ya, baik itu ru'yatul atau menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal, itu Mutiara Rahma itu pasti ada dan ikut berpartisipasi. Dan memang ada kegiatan-kegiatan yang seluruh siswa itu terlibat, ada juga kegiatan-kegiatan yang guru-guru ataupun kepala sekolah sendiri yang terlibat ya, seperti itu. Oh, jadi pernah waktu itu melihat bulan ya. Ya, Jadi waktu itu sudah sempat ngelihat bulan. Sempat saat. Abian ngelihat bulan. Ya. Bentuknya bagaimana bulan kalau sudah pernah lihat? Bulat sudah. Bulat. Ya. Masa sih bulat? Itu tadi jauh itu, jauh sekali tuh. Kok bisa dilihat itu? Gara-gara pakai itu saat Pakai teropong itu ya, teropong bulan itu ya. Jadi kelihatan. Tapi kelihatan dekat enggak tuh waktu anu? Iya saat. Kelihatan ya? Ya. Ada orang enggak di bulan? Ada. Enggak. Kalau Alvaro waktu di TPAS ngapain waktu itu? Waktu itu belajar mengenai daur ulang sampah. Daur ulang sampah. Ustaz. Ya. Jadi sampah-sampah itu dibeda-bedakan begitu ya, dan Ya, Ustaz. kemudian nanti apa yang bisa dimanfaatkan itu namanya didaur ulang lagi ya. Nah, itu ya berarti itu kegiatan outing kelas dari Mutiara Rahma. Nah, itu berapa kali dalam setahun itu, atau selama sampai kelas 6 ini Alvaro dan Abian ini sudah berapa kali mengikuti kegiatan outing kelas? Apakah itu setiap setahun sekali Ya, atau setiap setahun sekali Ustaz. Iya. setahun sekali ya? Iya. Berarti kalau 6 tahun 6 kali sudah ya? Iya. Iya ya. Apakah ada lagi pelajaran selain outing kelas itu untuk yang keluar gitu? Gak ada lagi Nggak ada Ustaz. sih. Nggak ada lagi ya. Tapi kalau yang outing kelasnya berbeda-beda ya. Ada yang Iya. ke Smakli. Pasti kan Alvaro ikut juga kalau ke Smakli itu ya. Karena kan satu angkatan kan, yang di TPAS juga ikut juga. Adian juga ikut ya. Ya. Nah, tadi pelajaran favoritnya yaitu PJOK ya. Entahlah apakah jujur atau karena hobi main bola ya. Terus, nah, ada apa-apa ya, ini Ustadz mau tanya ini. Menurut
Alvaro dan Abian ya. Alvaro dulu nih. Guru yang paling yang paling mungkin banyak ditanya oleh Alvaro ya, seneng bertanya gitu ke guru tersebut. Satu Ustaz. Mm-mm. Saya bujul Ustaz. Bu Zulaika. Zulaika ngajar PJOK memangnya? Ustaz, Iya, maksudnya ya ini gurunya sering banyak tanya lah kalian kepada guru tersebut. bujul Ustaz. Bu Zulaika ya. Wali kelasnya sekarang berarti Iya. ya. Ya. Kalau ini Sama saat bujul. Bujul ya, berarti guru Iya. favoritnya Bujul dong ini ya. Iya. Ada 2 saat. Ada 2 guru favoritnya. Iya, sama. Siapa? Kalau Raffi siapa? Raffi lagi. Abian siapa? Bujul sama Pak Irul. Bujul sama Pak Irul. Saya Misuci sama bujul. Misuci sama Bujul. Tapi kan Misuci sekarang ngajarnya di sana. Dulu waktu kelas berapa diajar Misuci? Kelas 1 sama kelas 5 Ustaz. Oh, kelas 5 Misuci ya yang ngajarin juga ya. Jadi baru-baru aja ya sebelum naik kelas 6 ya. Ya Ustaz. Iya, guru favoritnya itu ya. Ya, Masya Allah ya. Nah, kemudian pelajaran di Mutiara Rahma menurut Alvaro apakah menyenangkan, apakah sulit gitu, membosankan kah? Bagaimana menurut Alvaro pelajaran? menyenangkan sekali Ustaz. Menyenangkan. Coba sebutkan alasan menyenangkannya itu gimana? Karena biasa kalau belajar tuh gurunya kadang-kadang ada yang bercanda. Wah, ada yang bercanda ya. Wah. Ustaz. Ya. Ya, mungkin bisa disimpulkan mungkin ini ya. Ada ice breakingnya ya, ada menghangatkan suasana ya. Ustaz. Ya, terus apalagi? Abian apa? Entar dulu, kalau Abian apakah menyenangkan atau susah gitu atau Menyenangkan, membosankan? Ustaz. Menyenangkan. Ya. Ini menyenangkannya terpaksa atau apa ini? Enggak saat. Seru aja. Seru ya? Ya. Kenapa? Coba sebutkan alasannya tadi. Gurunya sering kayak ngesauinnya itu baik. Baik gitu ya. Ya jelas. Jelas, baik ya. Ya iya ya. Mana ada guru yang nggak ngasih tahu dengan tidak baik gitu. Dan juga jelas ya. Tapi ya insyaallah ya, anak-anak ini kan kita tanya ya jujur juga jawabannya gitu ya. Kalau mungkin tidak menyenangkan juga menyampaikan seperti itu ya. Nah, kemudian siapa sahabatnya Alvaro pada saat sahabat ini? Kalau ini karena kebetulan ini ya di dalam satu forum, sahabatnya di kelas 5 siapa Alvaro? Saya kelas 5. Teman paling dekat ya. Jadi sahabat itu lebih dari teman. Nah, kalau tadi kan Alvaro pernah ke rumahnya Pak Abian. Abian juga pernah pasti ke rumahnya Alvaro. Kalau itu sahabat biasanya kan ganti-gantian itu. Saya dulu paling dekat sama Farid. Farid itu kelas berapa sekarang Kelas dia? 6 Ustaz. Oh, kelas 6 juga. Kelas 6B juga, kelas 6A. 6A juga dia sekarang ya. Paling dekat dengan dia. Ya, untuk kelas 5. Kelas 5 ya. Terus kenapa kok bisa dekat sama dia? Karena orangnya asik Ustaz. Orangnya asik Suka ya. bercanda. Oh, jadi tipikal Alvaro ini suka dengan orang-orang yang suka bercanda ya. Iya, Ustaz. Kalau begitu nanti Ustaz akan bercandain terus Alvaro ya. Tidak ya. Biar Ustaz disukai sama Alvaro ya. Kalau Abian, Gofur saat. Gofur. Ya. Wih. Kenapa kok bisa tenang nama Gofur? Dia baik Ustaz. Baik dia ya. Ya. Gofur itu bukan baik tapi dia pengampun. Ya, itu semua lulus. Ya, dia baik ya. Terus kenapa? Baik, habis itu Rajin menabung ya, tidak sombong. biasa ya sombong. Ya. Terus Itu aja saat. itu aja ya. Tapi Gofur ya waktu Ya. kelas 5 dan sekarang juga masih temenan baik sama dia. Ya, Sat. Pernah enggak Raffi Abian ke rumahnya Gofur? Pernah saat. Pernah ya. Ya. Gofur pernah enggak ke rumahnya Raffi? Pernah. Ke rumah Abian? Pernah saat. Pernah juga ya. Nah, Ya. itu berarti betulan sudah ya, sahabat baik itu. Ya. Nah,
Ini kan sebentar lagi mau lulusan ini. Ya Ustaz. Ya. Apa persiapan kalian ini sebelum lulusan ini? Persiapan saya Ya kan apalagi sekarang ujian ya, ada ujian ya. Nah, dan ini ujian ya sekarang ya. Tadi barusan ujian ya. Ya Ustaz. Gimana? Susah atau gampang? gampang-gampang susah, Ustaz. Gampang-gampang susah ya. Waduh, gampang-gampang susah. Waduh. Sebenarnya gampang pertamanya, tapi susah di akhirnya. Ya. Waduh, itu yang sulit itu. Harusnya susah-susah gampang yang terakhirnya. Nah, gimana? Alvaro menurutnya tadi. Kalau saya lumayan sih Ustaz. Susah. Lumayan ya. Ya, tapi insya Allah optimis ya nilainya Ya, Ustaz. bagus ya. Nah, tapi persiapannya ini ya sudah tahu kan jadwalnya dan pasti belajar terus gitu ya. Ya. Tadi pelajaran apa nak? Tadi PAI sama PKN Ustaz. PAI sama PKN ya di awal tadi ya. Ya, Ya, Ustaz. mudah-mudahan nanti dapat nilainya lancar. Kemudian terakhir, bukan terakhir tapi sebelum terakhir nih, Alvaro mau masuk sekolah mana setelah ini? Saya masuk di Pata Dharma 2. Patra Dharma 2 sudah daftar? Sudah Ustaz. Sudah daftar ya. Mudah-mudahan diberikan kemudahan. Ini. Kalau nak Raffi lagi, nak Abian masih mau masuk Mujahidin ini Enggak, ngikutin kakaknya kan? Kakaknya di Mujahidin kan kemarin Iya. kan? Masuk di mana? Hah? Masuk di mana nanti ini? SMP Mutiara Rahma. SMP Mutiara Rahma. Iya, Ustaz. Yang benar. Iya. Hah, Wirsa. Ini kabar yang membahagiakan ini sebagai apa selaku guru SMP nih ya. Anda mau masuk SMP IT Mutiara Rahma. Yakin sudah daftar belum? Sudah, Ustaz. Sudah diterima kah? Karena Sudah. nilainya harus tinggi loh masuk Mutiara Rahma itu. Dites dulu kamu. Tapi insya Allah ya. Ya mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran nak ya masuk ke Mutiara Rahma. Ya, sebelum kita tutup boleh berikan pesan-pesan untuk adik kelasnya ya. Pesan-pesan untuk adik kelasnya untuk Alvaro dan untuk Raffi nanti ucapkan kesan-kesannya dan sampaikan terima kasih kepada guru-guru yang sudah mengajar kalian. Nah, pertama dulu Alvaro deh, pesan-pesan buat adik kelasnya. Apakah disuruh banyak-banyak tidur kah, malas sekolah kah? Belajar lebih baik Ustaz. Belajar lebih baik, apalagi? Apa lagi ya? Jangan suka jahil. Jangan suka jahil, apalagi? Sama kayaknya itu aja deh Ustaz. Itu aja ya. Baiklah. Alhamdulillah. Kemudian Bian sampaikan ucapan terima kasih kepada guru-gurunya yang sudah pernah mengajari. Siapa aja sebutkan namanya, mungkin Bu Jul, Kak Miss Suci Kak, atau gimana, terima kasih atau gimana, silakan. Terima kasih Bu Jul telah mempelajari kita Mengajari kita. mengajari kita Terus. mengajari kita dengan Dengan siapa, Miss siapa atau guru siapa, Pak siapa? dengan Miss Rinjani, Bu Yuli, Miss Rinjani, Bu Yuli, terus sama Miss Suci. Miss Suci. Itu saat Ya. Terima kasih, mudah-mudahan beliau sehat selalu ya. Nah, kemudian mudah-mudahan dilancarkan segala rezekinya. Ya. Masya Allah ya, anak-anak soli ya dari kelas 6 SDIT Mutiara Rahma. Nah, alhamdulillah anak-anak semuanya. Sebenarnya masih banyak yang Ustadz ingin tanyakan kepada kalian, tapi karena durasi ya, agar supaya pemirsa ini tidak puas ya dengan acara kita, dan kemudian pasti akan melihat lagi acara-acara berikutnya ya. Seperti itu. Maka kemudian kita tutup acara kita ini ya, dan Ustadz izin pamit dulu ke pemirsa ya. Sahabat Smartara TV, sahabat Siar Mara, demikianlah tadi bincang-bincang santai saya bersama kedua anak soli
yaitu Ananda Alvaro dan Raffi Abian. Ingat Raffi terus Ustaz. Abian ya, yang Masya Allah Abian ini mau masuk SMP IT Mutiara Rahma teman-teman ya. Perlu diketahui bahwa kami dari SD dan SMP IT Mutiara Rahma masih membuka pendaftaran ya, yang sekarang ini singkatannya adalah SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru ya. Dimana kalau SMP itu kurang lebih masih ada slot atau masih ada kuota 3 atau 4 siswa. Kalau yang SD itu informasinya mungkin masih ada 10 ya, atau bahkan lebih ya. Jadi buruan ayah dan bunda, karena meskipun jauh jaraknya, meskipun di mana rumahnya, itu insya Allah masih bisa masuk ke Mutiara Rahma. Ada murid kami yang tinggalnya di kilo 18 dan Masya Allah tiap hari pulang balik itu ya, dan jarang terlambat juga ya. Bismillah, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Demikianlah tadi siaran Mutiara Rahma pada hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dari obrolan-obrolan kami. Mudah-mudahan bisa menginspirasi ya untuk khususnya adik-adik kelas dan teman-temannya, dan mudah-mudahan anak-anak kami semua bisa menjadi semakin solih lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.